Selamat pagi saudaraku, masih terkait dengan Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Tema saya untuk renungan pagi ini adalah solusi yang dijanji tetapi sulit dipercayai. Teksnya diambil dari pasal 1 Injil Lukas ayat 8-13, disambung dengan 18-20. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di hadapannya, di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Tapi ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka." Lalu kata Zakaria 18 kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa itu akan terjadi? Sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari ketika anakmu dilahirkan. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Saudaraku, inilah yang kita baca tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam teks yang kita baca, di sana dikatakan Zakaria sedang bertugas melayani di bait suci, di ruangan Maha Kudus. Dan di situ dia melihat malaikat Tuhan dan menyampaikan kepada Zakaria bahwa doanya telah didengar Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, lahir dari Elizabeth istrinya, dan engkau harus menamakan dia Yohanes. Yang menarik saudaraku, ini yang saya bilang, janji yang diberikan itu luar biasa, tetapi susah untuk dimengerti, untuk dipercayai. Mengapa? Karena Zakaria sadar keadaannya. Dia sudah sangat tua, istrinya sudah sangat tua. Mungkin dalam bahasa sekarang, istrinya sudah memasuki masa menopause. Dan karena itu Zakaria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Lalu malaikat berkata, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan diutus kepadamu untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Lalu malaikat juga berkata, "Karena kau tidak percaya, kau akan menjadi bisu sampai pada hari anakmu dilahirkan." Dan betul saudara, kisah itu sungguh-sungguh terjadi. Yang luar biasa adalah karena Zakaria sebagai seorang beriman, tapi juga seorang yang realistis, sulit mempercayai dia sudah terlalu tua, istrinya sudah terlalu tua. Mengapa saudaraku? Karena dia lupa bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, janji yang disampaikan sulit dipercayai secara manusiawi. Tapi saudara, sebagai orang beriman kita diingatkan bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena itu apapun situasi yang kita hadapi, barangkali kepahitan, kesusahan, penderitaan, persoalan yang rumit, jangan pernah lupa doa saudara didengar Tuhan. Dan jangan lupa bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita percaya, mari kita tetap berharap, mari kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu, Tuhan memberkati kami semua. Doa kami kiranya Engkau memberkati berbagai agenda perayaan Natal di gereja, supaya umat menjadi percaya, supaya umat menjadi sadar bahwa sekalipun situasi sulit yang dihadapi, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mohon berkat-Mu untuk kami semua, Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.